Gaduh anggaran pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan masih menjadi sorotan. Menhan Prabowo hari ini bertemu dengan Komisi 1 DPR memaparkan rencana strategi pertahanan, namun rapat berlangsung tertutup. Sebelumnya sejumlah pihak menyoroti besarnya anggaran untuk modernisasi alutsista sebesar Rp1.750 triliun dan keterlibatan perusahaan yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Menteri Pertahanan. Lalu apa yang menjadi pembahasan di DPR dengan Menhan Prabowo Subianto? Realistiskah kemudian rencana anggaran modernisasi alutsista sebesar Rp1.750 triliun? Kita akan berbincang dengan Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar. Selamat malam, Bang Bobi. Selamat malam, Mbak Elvira. Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya hari ini cukup panjang rapat tertutupnya, sekitar 7 jam ya Bang ya? 7 jam, lumayan. Oke, lumayan. Oke. Poin-poinnya apa saja kemudian tadi? Karena Pak Prabowo memang ditunggu, sebelumnya sempat diundang tidak hadir, tapi akhirnya hari ini hadir di Komisi 1. Jadi tadi 7 jam ini, kan rapat ini sebenarnya sudah dibagi menjadi 2 agenda. Yang pertama hari Senin kemarin, dan sekarang mengenai pemenuhan anggaran 2022. Nah, lantas tadi juga disampaikan ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita terkait polemik ada di masyarakat mengenai beredarnya fotokopi mengenai rancangan peraturan presiden. Tadi sudah dijawab dengan gamblang, disampaikan bahwa pertama, tidak ada itu namanya perpres tersebut. Itu tidak ada. Itu rencana yang masih dalam diskusi mereka internal. Nah, oleh karenanya kita juga tidak ingin memperpanjang mengenai subjek yang belum merupakan produk dari Kemhan. Itu kan berarti kan belum resmi menjadi produk dari Kemhan yang bisa kita diskusikan. Oleh karenanya, di dalam kesimpulan rapat, supaya masyarakat ini dan publik clear, tidak ada lagi kebingungan mengenai anggaran yang sangat fantastis, ada yang bilang itu belanja 30 tahun, 20 tahun dibelanjakan dalam waktu 2 tahun, atau Kemhan, sehingga kami meminta akan ada rapat nanti mengenai kebijakan umum pertahanan sampai 2044 dihadiri oleh seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas. Karena ini kan adalah eksekutifnya itu kan bukan hanya di Kemenhan. Kalau banyak pinjaman luar negeri itu awalnya dari Bappenas, Kemenhan sebagai user, tapi harus ditentukan penetapan sumber pembiayaannya itu di Kementerian Keuangan. Jadi semua yang tadi dipolemikan itu kami harapkan juga bisa dijawab juga dengan baik oleh Kemenhan, bukannya nanti dijawab malah makin bikin bingung, makin bikin ribut yang sebenarnya ini kontraproduktif. Nah, jadi tadi sudah disimpulkan bahwa untuk kebijakan umum tersebut kita akan rapat terpisah. Jadi angka 1.760 triliun itu ya tadi kita juga nggak nemu itu angkanya di mana gitu, dan mereka sendiri juga bingung angka yang mana gitu. Jadi tadi kita membahas mengenai RKP dan RKA Kemhan TNI tahun anggaran 2022 itu pagu indikatifnya juga ya hampir sama dengan tahun lalu. Oke, Bang Bobi, artinya berkas tadi meskipun ini masih merupakan perpres ini adalah diskusi internal, tapi apakah kemudian dokumen atau berkas yang beredar itu apakah valid, on progress, atau itu berkas ataupun dokumen bodong? Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Menteri itu adalah masih dalam diskusi. Dalam diskusi dalam artian itu bukan menjadi produk Kementerian Pertahanan. Pun surat untuk dikirimkan ke Kementerian Kumham untuk dinomorin itu juga belum. Jadi kan bagaimana itu mereka mungkin masih rapat internal terus kita mau bahas gitu. Kan kita bukan eksekutif kalau parlemen. Apalagi namanya perpres yang dikonsultasikan oleh DPR itu setahu saya hanya ada 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Energi yang perpresnya oleh Dewan Energi Nasional itu harus dikonsultasikan oleh DPR, dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Teroris yang peraturan di bawahnya perpres mengenai
yang contohnya kemarin untuk PNI itu harus dikonsultasikan oleh DPR. Kalau yang ini tidak dikonsultasikan oleh DPR. Oleh karenanya itu ada rapat sendiri nanti sebelum masa sidang kita berakhir tanggal 16 Juli. Oke, jadi angka 1.750 triliun itu bisa tidak ada? Nggak ada, tidak dibahas itu. Angka yang mana? Mereka juga nggak tahu angka yang mana. Jadi kita juga bagaimana kita membahas angka yang kita tidak tahu, yang dalam paparan Wamenhan di tanggal 31 Mei kemarin itu Alpahankamnya itu adalah 1.100 triliun atau 79, miliar itu adalah rencana, yaitu Renbud ya. Ini adalah hasil rapat yang hari Senin kemarin. Dari Renbud tersebut yang teralokasi adalah sebesar 20 miliar dolar. Jadi persentase yang teralokasi itu adalah 26%, dan ini juga masih dalam wacana yang perlu konfirmasi dari Kementerian Keuangan mengenai penetapan sumber pembiayaannya. Jadi kami di DPR itu kan memastikan bahwa yang menjadi belanja itu kan harus kita undang-undangkan menjadi undang-undang APBN. Ya kalau mereka masih rencana belum tahu berapa yang pasti untuk dibelanjakan, ya bagaimana kita mau membahasnya. Oke, karena kemudian ramai isunya bergulir bahwa ini ditarik-tarik ke ranah politis. Juru bicara Menhan juga mengatakan dokumen ini bocor dan kemudian ada isu politisasi di sana. Menurut Bang Bobi, apakah memang ada arahnya ke sana, ada pihak-pihak yang kemudian berupaya mengkondisikan hal tersebut, atau memang apa yang terjadi sebenarnya? Ya kalau dibilang politik, namanya yang dibahas ya di DPR ya namanya lembaga politik, ya pasti politisasi. Kalau dibahasnya di universitas ya itu kan berarti akademisi. Tetapi makanya tadi kita tanyakan, apakah ada 1.760 triliun itu sudah ada perpresnya? Tadi sudah disampaikan sangat jelas tidak ada, belum ada. Surat yang dikirimkan juga belum ada. Ya berarti kan sudah selesai. Baik. Bang Bobi sudah bergabung juga bersama kita, Bang Khairul Fahmi, analis pertahanan. Bang Khairul, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke. Bang Khairul dengan Elvira di studio, tadi saya sempat juga, saat ini juga Bang Bobi Rizaldi masih bersama kita, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar. Bang Khairul melihatnya bagaimana? Tadi Bang Bobi mengatakan bahwa anggaran 1.750 triliun itu ternyata belum pasti, belum jelas begitu. Tapi kemudian udah kadung beredar, ramai diperbincangkan dan menjadi suatu polemik. Tanggapan Bang Khairul? Iya, angka yang beredar ini sebenarnya juga memang belum, bagi saya, itunya aja yang beredar itu masih berupa rancangan perpres ya, rancangan perpres yang saya juga melihat ini sesuatu yang belum fix ya, angka yang belum fix saya kira, belum final, apalagi namanya rancangan berarti kan masih jauh deh. Kita juga harus mendengar pandangan-pandangan dari PR begitu ya, sehingga sebenarnya terlalu spekulatif juga kalau kita membahasnya terlalu dini, bahkan kita juga belum tahu angka sebesar itu untuk apa saja. Oke, baik. Jadi jika ada yang mengatakan kemudian jangan-jangan ini cek ombak begitu, ada yang sengaja membocorkan untuk melihat bagaimana respon publik, apakah memang jauh sampai ke sana juga, Bang Khairul? Oke, komunikasi kita dengan Bang Khairul terputus. Pertanyaan yang sama juga saya ke Bang Bobi, karena kemudian setelah bocornya dokumen ini banyak yang kemudian menarik ke ranah politisasi. Tadi Bang Bobi sudah menjelaskan. Kalau kita berbicara mengenai angka 1.750 triliun itu, apakah Komisi 1 menilai ini cukup ideal? Meskipun ya tadi ini masih berupa wacana, belum final. Ya, jadi kalau angka tersebut kan tergantung bagaimana perbandingan kita. Kalau perbandingannya dengan negara-negara di Afrika seperti Sudan atau Sri Lanka, memang ini sangat besar. Tapi kalau dibandingkan dengan regional kita saja, seperti di Singapura, Malaysia, Australia, ya jumlah ini tidak terlalu fantastis. Dan ini pantas juga untuk mengejar ketertinggalan dari yang kita pernah 10 tahun tidak ada modernisasi dari tahun 98 sampai tahun 2008. Jadi itu memang relatif. Nah paling utama bagaimana kita mau membahas suatu
hal yang belum menjadi produk Kemenhan itu sendiri. Jadi ini kan masih kayak kita ngobrolin gosip. Kemenhannya kita tanya 1.700-nya dia bilang tidak ada. Di sini kita keputusan mengenai 1.760. Nah masa kita masih, loh ini yang saya dapat dari luar berapa? Artinya kita kan membahas gosip kalau kayak gitu. Kita paling utama berapa yang sudah direncanakan oleh Kemenhan, berapa yang akan diajukan nanti dalam kerangka kebijakan anggaran 2022 yang nanti disampaikan Presiden di tanggal 16 Agustus 2022. Kan itu harus ada turunannya. Rencana tersebut berapa yang realnya, berapa yang akan dibelanjakan mulai tahun ini, tahun depan, sampai tahun 2024. Karena itu akan menjadi undang-undang yang harus kita tetapkan bersama. Nah jadi pertama ya kita harus menjelaskan kepada publik bahwa yang beredar itu tadi sudah disampaikan itu bukan produk dari Kemhan. Baik. Agar tidak disebut juga menggosipkan sesuatu yang belum pasti, kita butuh pencerahan lagi dari Bang Bobi karena tadi hadir secara fisik dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertahanan. Apakah kemudian dibahas juga keterlibatan PT TMI yang disebut-sebut menuai polemik juga karena berkaitan dengan Partai Gerindra. Nanti ya Bang, usai jeda kami akan kembali, usai jeda tetap di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Bang Bobi lagi. Bang Bobi menjawab tadi pertanyaan saya sebelum jeda. Apakah kemudian juga tadi dijelaskan oleh Pak Menhan mengenai PT TMI yang kemudian disebut-sebut terlibat dalam rencana pengadaan alutsista ini? Tadi ada salah satu rekan kami menanyakan hal tersebut. Apakah PT TMI terlibat dalam pengadaan alutsista? Disampaikan oleh Pak Menteri tadi tidak ada PT tersebut melakukan pembelian alutsista. Tapi nanti untuk lebih lengkapnya dalam rapat berikut beliau akan menjelaskan lebih detail. Ini kan jadi statement paling utama itu disampaikan bahwa tidak ada PT melakukan pembelian. Nah ini yang nanti pada rapat berikut jamkan lagi. Oke, baik. Sambil kita lihat juga pernyataan dari Corporate Secretary PT TMI yang juga membantah begitu bahwa tidak ada satupun kontrak dari Kementerian Pertahanan ke PT TMI. Tapi Komisi 1 cukup familiar tidak, Bang Bobi, dengan PT TMI ini sendiri? Nggak tahu kita PT TMI, kan kita tahunya ya PT Bumnis istilahnya, BUMN Industri Strategis itu ada PT DI, PT Pindad, PT PAL, dan ada beberapa PT LEN itu yang istilahnya BUMN Industri Strategis. Jadi kita juga belum terupdate dengan PT TMI ini. Tapi tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa ini tidak ada pembelian oleh PT TMI. Nah nanti kita akan detailkan dan juga kami juga tidak terlalu khawatir. Kenapa? Kan kita ini memastikan sebagai parlemen, pertama semua pengadaan tersebut kiranya memang benar ada payung hukumnya. Setelah ada payung hukumnya, kita memastikan ada instrumen negara berupa lembaga atau instansi yang melakukan pengawasan. Dan kita melihat ada beberapa titik pengawas yang sangat panjang, mulai dari BPKP, Irjen, BPK, Bea Cukai, Pajak, LKPP, itu sudah sangat panjang dan kita pastikan itu berfungsi dengan baik. Jadi kan kita tidak ingin berandai-andai. Misalkan dikatakan PT tersebut tidak melanggar undang-undang yayasannya. Nanti kita lihat kalau misalkan melanggar, kenapa PT-nya kok bisa dapat pengesahan dari Kumham, itu kan sudah jelas. Nanti kalau ini misalkan tidak boleh melakukan ada potensi pelanggaran undang-undang pertahanan, itu kan ada yang memeriksa BPK. Jadi proses-proses pengadaan itu kan sangat panjang sehingga ya kita meyakinkan paling tidak instrumen negaranya untuk mengawasi itu juga ada sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Kalau memang ada penyelewengan atau apa kan ya masa dari sekian lapis pengawasan tersebut nggak bisa mendeteksi. Oke, kan baik. Itu yang paling utama. Oke, baik. Saya ke Bang Khairul. Bagaimana Bang ketika tadi sudah dijelaskan hari ini sudah ada pertemuan Komisi 1 dengan Pak Menhan. Selanjutnya apakah gaduh anggaran ini bisa kita sudahi atau ada catatan tersendiri dari Bang Khairul? Ya kalau kegaduhannya bisa lah disudahi, tapi tentu
karena rancangan dokumen ya Perpres itu sudah beredar, tentu ada catatan dan masukan yang juga bisa dirangkum dari sekian banyak namanya pendapat yang berseliweran ini kan. Ada hal-hal yang bisa dicatat, jadi masukan dan dipertimbangkan untuk menyempurnakan rancangan Perpres itu. Termasuk misalnya belum tergambarnya peran KKI ya, Komite Kebijakan Pertahanan dalam konteks perencanaan bencana induk ya, dan hal-hal ini. Nah itu kan belum jelas, sehingga saya kira ini perlu dipertegas ya, dan pengaturan ya peran dan keterlibatan pihak ketiga. Ini kan saya juga tidak ada hal-hal yang bisa digosipkan lagi gitu ya, terkait PTMI dan yang muncul di tengah-tengah perjalanan kita melakukan modernisasi dan pemajaan alutsista ini. Dan yang terakhir ada hal lain juga yang penting, yaitu kita kan selalu berdebat soal urgensi ini ya, urgensi pemajaan dan modernisasi. Nah kita sebenarnya ingin tahu juga sebenarnya ada nggak sih indikator kemandirian yang sudah disusun oleh Kementerian Pertahanan sendiri, kayak misalnya peta kondisi alutsista kita hari ini, seberapa yang sih dengan kebutuhannya, terus kemudian kapabilitas kita real apa, itu kan penting untuk dibahas supaya kita juga melihat angka-angka yang berseliweran itu nanti yang sudah terlanjur dibahas dan spekulasi. Baik. Bang Khairul, sayang sekali audionya kurang jelas, sempat terputus, tapi saya menangkap tadi apa yang Anda sampaikan, bagaimana kemudian kita bisa menilai indikator kemandirian, peta kondisi alutsista kita. Hal itu juga nanti akan menjadi salah satu poin yang akan diawasi ya Bang Bobi ya? Ya betul, jadi indikator itu kan sebenarnya jelas dari jumlah penduduk yang harus dilindungi, dari jumlah luasan wilayah teritorial berapa yang idealnya. Nanti kita dibandingkan juga tadi contohnya untuk komponen cadangan. Di negara-negara lain, Singapura aja komponen cadangannya itu bisa 3 kali dari tentara reguler, sedangkan kita masih 0. Jadi indikator-indikator itu ada. Jadi berapa uang yang dikeluarkan dengan tingkat kesiapan tempur, berapa persen yang mampu memenuhi postur pertahanan ideal kita, itu ada rasio-rasionya. Oke, baik. Bang Bobi, terima kasih sebelumnya pencerahan, sedikit membocorkan apa yang terjadi dalam rapat tertutup hari ini. Kita tunggu bagaimana selanjutnya, masih ada lagi rapat kebijakan dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Kita akan update nanti bagaimana perkembangan untuk anggaran alutsista untuk Indonesia. Terima kasih Bang Bobi, dan Bang Khairul juga sudah berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat malam.